Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan terkait judul segmentasi dan penargetan pasar jasa. Di sini ada anggota kelompok 5. Yang pertama Muhammad Amin Al-Qurbi, saya sendiri. Yang kedua itu Linawati. Oke, lanjut Mbak. Ya, di sini yang pertama pertanyaan Mas Leo, yaitu apa manfaat dan risiko dari memilih segmen pasar tertentu dalam menargetkan. Nah, di sini memilih segmen pasar tertentu dalam menargetkan manfaat dari risiko yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Berikut yaitu manfaat penargetan pasar. Nah, di sini manfaat penargetan pasar yang pertama itu kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Yang kedua, efektivitas pemasaran. Yang ketiga, peningkatan loyalitas pelanggan. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Yang kelima, penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Nah, yang kedua itu kita bisa mengalami risiko penargetan pasar. Nah, di sini risiko penargetan pasar itu dari 5. Yang pertama, tergantungan pada segmen tertentu. Yang kedua, potensi pasar yang terbatas. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Yang keempat, biaya penyesuaian. Yang kelima, risiko perubahan pasar. Nah, dengan memiliki segmen pasar tertentu, dalam penargetan memiliki banyak manfaat, tetapi juga membawa risiko harus dikelola dengan hati-hati. Perusahaan perlu melakukan analisis yang mendalam untuk menilai peluang dan tantangan sebelum menentukan segmen mana yang akan ditargetkan. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Roni, yaitu bagaimana cara menentukan segmentasi pasar secara spesifik dan berikan contohnya. Di sini menentukan segmen pasar secara spesifik memiliki beberapa langkah yang sistematik untuk memahami dan mengidentifikasi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang serupa. Nah, di sini salah satunya yaitu langkah-langkah menentukan segmen pasar. Nah, dengan kita bisa melakukan identifikasi kriteria segmentasi, yaitu tentukan kriteria yang akan digunakan untuk membagi pasar kriteria ini. Misalnya yang pertama yaitu demografis. Nah, demografis ini mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu geografis. Geografis ini mencakup lokasi, geografis, iklim, populasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu psikografis, yaitu gaya hidup, nilai-nilai kepribadian, dan lain-lain. Yang keempat, perilaku kebiasaan pembelian, tingkat penggunaan loyalitas mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu dari Mbak Alansi, bagaimana proses penentuan dapat strategi pemasaran jasa yang diambil oleh suatu perusahaan, serta berikan contohnya. Di sini proses penargetan segmen pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi pemasaran jasa yang diambil oleh suatu perusahaan. Itu berikut adalah beberapa cara bagaimana penargetan segmen pasar dapat mengaruhi pemasaran jasa. Disertai satunya yaitu penyusunan penawaran jasa yang
mengetahui kebutuhan dan preferensi segmen pasar yang ditargetkan. Perusahaan dapat menyesuaikan penawaran jasa yang lebih relevan dan sesuai. Contohnya, sebuah perusahaan penyedia layanan kebugaran mungkin menargetkan segmen pasar remaja. Segmen pasar remaja yang ingin menjaga kesehatan, mereka dapat menawarkan program kebugaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, contohnya seperti Zumba atau yoga untuk menaikkan perhatian segmen pasar. Oke, selanjutnya mungkin dijelaskan sama Mbak Lina. Pertanyaan yang Baik, terima kasih Mas Amin. Saya Linawati ingin menjawab dari kelompok 1, yaitu pertanyaan dari Pak Suro, yaitu apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing di segmen pasar yang sama dalam industri jasa. Perusahaan dalam industri jasa dapat mengambil sebagai langkah untuk membedakan diri dari pesaing di segmen pasar yang sama. Berikut beberapa strategi umum yang digunakan, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa, termasuk respon yang tepat, perhatian dan personal, dan penyesuaian masalah yang efektif. Yang kedua, ada standar operasional, yaitu memastikan bahwa setiap interaksi dan layanan mengikuti standar tinggi yang berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya di sini ada bagaimana teknologi dapat membantu. Selanjutnya saya dari pertanyaan Mbak Nadia, yaitu bagaimana teknologi dapat membantu dalam proses segmentasi dan pengamatan pasar. Teknologi memainkan peran penting dalam proses segmentasi dan pengamatan pasar dan dengan cara-cara berikut, yaitu analisis data dan biodata. Analisis data dan big data. Yang pertama itu pengumpulan data. Teknologi kemungkinan pengusaha untuk mengumpulkan data besar, big data, dari berbagai sumber tersebut, media sosial, survei, dan transaksi penjualan. Selanjutnya ada analisis data, yaitu dengan menggunakan alat analitik dan perangkat lunak. Analisis data perusahaan dapat menganalisis pola, tren, dan perilaku konsumen untuk mengidentifikasi segmen pasar yang relevan. Selanjutnya ini ada dari pertanyaan Mas Amin, yaitu sebutkan 2 keuntungan dari melakukan segmen pasar dan perusahaan. Berikut adalah keuntungan dari melakukan segmen pasar dari perusahaan. Yang pertama yaitu peningkatan efektivitas pemasaran. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku kelompok konsumen tertentu. Hal ini kemungkinan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari segmen sebagai hasil komunikasi
pemasaran menjadi lebih relevan. Dan juga meningkatkan kemungkinan konferensi dan penjualan. Yang kedua di sini ada dereferensiasi produk dan layanan. Segmentasi pasar kemungkinan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan segmen tertentu. Dengan menyesuaikan penawaran untuk masing-masing segmen, perusahaan dapat menciptakan referensi yang jelas dari pesaing. Ini juga membantu dalam memperkuat posisi merek di pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan, karena konsumen merasa bahwa produk tersebut dirancang khusus untuk mereka. Baik, mungkin sekian, terima kasih pemaparan dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami minta maaf dan terima kasih. Lanjut, Mas Amin. Oke, mungkin cuma ini materi untuk presentasi kelompok 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.